Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Nur Yusla, NIM 93. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang pengertian dan prinsip-prinsip sistem keuangan syariah. Yang pertama yaitu tentang pengertian sistem keuangan syariah. Keuangan syariah merupakan salah satu sistem manajemen keuangan yang diterapkan dengan mengacu pada prinsip Islam dan dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Sedangkan sistem keuangan syariah merupakan bagian dari upaya memelihara harta agar harta yang dimiliki seseorang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan syariah. Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, bagaimana cara memproduksinya, mendapatkannya, dan mendistribusikannya sesuai dengan jalan yang diatur oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' ulama, serta memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tujuan utama sistem keuangan syariah adalah menghapus bunga dari semua transaksi keuangan dan menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, distribusi kekayaan yang adil dan merata, kemajuan pembangunan ekonomi. Yang kedua yaitu prinsip sistem keuangan syariah. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, prinsip sistem keuangan syariah dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu larangan riba. Riba merupakan pelanggaran atas sistem keadilan sosial, persamaan, dan hak atas barang. Sistem riba hanya menguntungkan para pemberi pinjaman dengan membebani penetapan keuntungan yang diperoleh pemberi pinjaman di awal perjanjian. Yang kedua yaitu pembagian risiko. Risiko yang timbul dari aktivitas keuangan tidak hanya ditanggung oleh penerima modal tetapi juga pemberi modal. Yang ketiga, uang sebagai modal potensial. Dalam Islam, uang tidak diperbolehkan apabila dianggap sebagai komoditas, yaitu uang dipandang dimiliki kedudukan yang sama dengan barang yang dijadikan sebagai objek transaksi untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat yaitu kontrak atau perjanjian. Dengan adanya perjanjian yang disepakati di awal oleh pihak-pihak yang terkait dapat mengurangi resiko, dan perjanjian dibuat dengan bentuk akad sesuai dengan syariah. Yang kelima yaitu aktivitas usaha harus sesuai syariah. Usaha yang dilakukan merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah, seperti tidak melakukan jual beli minuman keras atau mendirikan usaha peternakan babi. Yang selanjutnya yaitu tentang konsep memelihara harta kekayaan. Dalam Islam, harta yang baik harus memenuhi 2 kriteria, yaitu harta yang baik yaitu harta diperoleh dengan cara yang sah dan benar, serta dipergunakan dan untuk hal yang baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, kita sebagai manusia bertugas sebagai wakil Allah untuk mengelola harta yang ada di dunia ini. Sebagai wakil, maka tentu saja kita harus mengelola sesuai dengan keinginan dan ketentuan sang pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menurut Islam, kepemilikan harta kekayaan pada manusia terbatas pada kepemilikan harta kemanfaatannya selagi masih hidup di dunia, bukan kepemilikan secara mutlak. Nah, jadi jika kita meninggal nanti, harta warisan kita itu harus dibagi kepada ahli waris kita menurut ketentuan pembagian harta warisan dalam Islam. Materi selanjutnya yaitu instrumen sistem keuangan syariah. Ada 3 instrumen utama yang digunakan dalam sistem keuangan syariah. Yang pertama yaitu instrumen keuangan yang memelihara keadilan yang dapat menciptakan suasana yang memungkinkan alokasi dan distribusi sumber daya yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, mekanisme harga yang dapat meningkatkan efisiensi,
dalam pemanfaatan sumber daya. Yang terakhir yaitu intermediasi keuangan yang didasari oleh prinsip berbagi hasil dan resiko. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.